Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desti? Alhamdulillah baik. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa minggu ini akan dilaksanakan supervisi, ya Bu Desti ya. Iya betul. Kira-kira waktu yang tepat itu kapan ya Bu Desti untuk supervisi minggu ini? Baik, kalau minggu ini kayaknya hari Kamis bisa Bu dilakukan supervisi pada tanggal 8. Itu di kelas 11.4 jam 8.30 itu bisa dilakukan supervisi. Baik Bu Desti, harapan Bu Desti nih dari supervisi ini seperti apa kira-kira? Harapan saya mungkin saya bisa mengetahui kekuatan peserta didik itu untuk menggali potensinya seperti apa, terus mereka aktif apa tidak belajarnya. Jadi kita ketika belajar di kelas itu bisa menggali semua potensi yang mungkin selama ini terpendam gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti supervisi kali ini untuk mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Baik Bu Desti, kesepakatan seperti apa yang akan kita lakukan dari pertemuan ini? Ya, kesepakatannya mungkin kita nanti akan menerapkan sistem berdisferensiasi, yaitu dimana menggunakan banyak metode, dimana nanti saya akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama nanti kita akan menggunakan sistem diskusi. Setelah itu saya menggunakan media PowerPoint. Nanti juga kita akan ada tanya jawab, dimana anak-anak di sana akan menggunakan sistem parlementer gitu ya, seperti DPR, dimana nanti mereka berdiskusi dari refleksi pertanyaan dari yang saya utarakan yang tertera di PowerPoint. Oke, baik. Berarti berdiferensiasi ya, Iya. nanti dalam proses supervisi akademik kali ini. Ya. Baik, sebelumnya Ibu pernah supervisi? Iya, pernah pada semester 1 kemarin. Dari supervisi sebelumnya nih, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Desti ada di angka berapa? Mungkin saya ada di skala 7 ya gitu. Nah, kenapa demikian? Mungkin banyak sekali yang harus saya perbaharui dari supervisi sebelumnya. Baik, untuk kali ini nanti nih ya, mungkin tadi seperti yang Bu Desti katakan di hari Kamis ya, akan supervisi. Kira-kira harapan Bu Desti ada di skala berapa? Mungkin saya ingin di skala 8,5 gitu ya, karena saya akan mencoba menggali lagi potensi-potensi anak yang sebelumnya memang kurang di supervisi pertama. Baik, kira-kira di 8,5 ya Bu ya, Ya, otomatis ada peningkatan 1,5. Ya, Nah, betul. pasti tantangannya akan lebih lagi daripada sebelumnya. Betul. Kira-kira nih tantangan kedepannya seperti apa untuk menaikkan ke angka 8,5? Tantangannya adalah kita membuat sebuah terobosan baru, strategi baru, di mana ini untuk memunculkan anak-anak untuk bisa termotivasi belajar, terutama di pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah tadi saya menggunakan sistem parlementer dalam pembelajarannya. Sistem parlementer, menarik sekali. Baik, nah kalau begitu rencananya nih seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Rencananya nanti anak-anak akan duduk meja bundar seperti layaknya parlementer DPR gitu ya, dimana nanti saya akan bagi 4 kelompok, dimana nanti ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing nanti ketika saya mengajukan tematik pertanyaan refleksi, jadi jika memang nanti kelompoknya menjawab, itu akan mendapatkan poin. Gitu. Sistem parlementer. Berarti sistem dari meja untuk belajarnya saja sudah berbeda ya? Iya, betul. Jadi dari setiap kegiatan ada poin seperti itu? Iya, betul. Ketika mereka menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari PowerPoint tersebut. Oke, strateginya seperti apa kira-kira? Meja apa tadi strategi? Parlementer. Gitu. Jadi nanti ketika saya jawab, misalkan sekarang kan pembahasannya tentang Perang Dunia Kedua. Jadi misalkan saya memberikan PowerPoint pertanyaan sebelum masuk ke materi, namanya refleksi. Nanti saya tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang latar belakang Perang Dunia Kedua. Nanti saya hitung 1, 2, 3, nanti dari perwakilan kelompok itu akan mengajukan
tangan gitu. Yang paling cepat itu saya akan silakan parlemen 1 misalkan. Nanti mereka akan menjawab dan akan saya kasih poin 1. Biasanya itu akan tertera di PowerPoint. Nah setelah itu poinnya itu akan ditulis di papan tulis. Jadi sebelum pembelajaran saya akan tulis dulu parlemen 1, 2, 3, dan 4. Ketika mereka menjawab itu akan saya kasih poin 1. Oke, baik. Jadi menariknya parlemen 1, 2, ada berapa parlemen kira-kira? 4. Oh, rencananya. Oh ya. Baik. Kira-kira ukuran keberhasilan nih pada saat strategi parlementer diterapkan seperti apa? Kalau menurut saya, secara saya pribadi, menurut saya itu berhasil ya, karena itu akan menggali potensi yang ada di peserta didik. Mereka dengan seperti itu akan membaca buku terkait dengan materi tersebut tanpa membuka internet, laptop gitu ya, karena saya tidak menyarankan anak-anak untuk membawa laptop ke kelas. Jadi mereka mau tidak mau materinya itu pure dari buku paket. Dan sebelum itu juga saya memberikan tugas dulu di pertemuan sebelumnya untuk mereka mencari semua informasi tentang Perang Dunia Kedua. Oke, berarti mereka sebelumnya sudah dibekali dengan adanya pemahaman materi secara mandiri. Iya, betul. Baik, harapan kedepannya nih setelah supervisi ini seperti apa? Harapannya saya ingin mereka itu bisa mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terpaku kepada internet, terpaku kepada sosial media. Jadi mereka bisa membaca semuanya dari buku gitu. Jadi mau tidak mau kan mereka bisa membaca buku literatur terkait dengan materi yang sudah mau guru jelaskan gitu. Dengan seperti itu mereka akan lebih menggali potensinya lebih dalam lagi. Oke, menarik. Sangat menarik sekali. Kira-kira nih dari harapan ibu ke depannya itu apakah ibu membutuhkan dukungan dari sivitas sekolah? Mungkin seperti itu atau bagaimana? Sangat membutuhkan sih ya, sangat membutuhkan sekali dukungan dari sivitas sekolah, karena saya inginnya sih sebenarnya untuk sejarah sendiri itu keluar dari sekolah, seperti studi lapangan, ke museum gitu, agar apa yang kita pelajari itu bisa melihat juga bukti nyata peninggalannya, bukan cuma hanya kita membahas di kelas, tapi bisa studi tour ke luarnya. Iya, jadi lebih aktual ya, Iya. lebih kontekstual. Betul. Luar biasa menarik Iya. sekali. Kira-kira sepertinya untuk persiapan kita ke supervisi nanti di hari Kamis, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu besok hari Hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.